Selamat pagi Bapak Ibu. Kayaknya kurang keras dia. Selamat pagi. Sehatkah semua hari ini? Kita akan mulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu kalau dengar My Soulmate, aduh seneng banget ya. Apa sih? Belahan jiwa kita, pasangan hidup kita, teman yang sangat akrab. Yang berhubungan baik dengan kita sebagai sahabat, sebagai pasangan hidup, pertemanan, dan keluarga. Kalau kita memikirkan My Soulmate, belahan jiwa kita atau pasangan hidup kita, dulu berpikir nggak sih lagi pacaran, oh iya kita berpacaran dengan orang yang tepat, yang Tuhan kasih. Terus udah deh seneng gitu ya. Tapi setelah masuki kehidupan rumah tangga, mulailah ada kerikil ya. Kalau saya lagi pacaran tidak pernah berantem. 7 tahun pacaran, 7 tahun tidak pernah berantem. Tapi setelah masuk hidup rumah tangga, adalah enggak Pak. Adalah yang tidak sejalan gitu. Tapi tetap harus dirundingkan bersama-sama. Apalagi kalau tentang tujuannya mau apa sih, kehidupan kita apa sih, terus bagaimana dengan anak-anak kita sih gitu. Nah, itu harus dibicarakan. Tapi rata-rata kan di sini sudah yang usianya memasuki perkawinan lebih dari 25 tahun ya. Pak Dhani belum. Nah, kalau kita punya belahan hidup, kita wanita sebagai penolong, kita juga mengalami banyak perbedaan-perbedaan. Tapi kita juga harus mengimbanginya. Dan juga kita harus nyaman buat diri kita sendiri. Dan juga buat pasangan. Jadi kita baik dalam suka, duka, senang, susah, tertawa, tersenyum, berbarengan, mempunyai visi dan misi di dalam hidup bersama, menikmati waktu bersama, memberi waktu, ruang buat pasangan kita, dan menghargainya setiap perbedaan dan pendapat yang ada. Nah, nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Dhani berikutnya. Kita wanita sebagai penolong ya, jadi harus benar-benar menolong suami. Kita akan bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara, dimediri dengan Kucinta Keluarga Tuhan. Karena bulan Oktober ini kita adalah bulan keluarga. Mari Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Kucinta Keluarga Tuhan.
bersalaman, setelah itu silakan duduk. Selamat pagi. Iya. Masa nggak disalamin di depan? Silakan duduk. Sudah bersalamannya, sapa sana sini. Nah, senang ya lihat wajah-wajah yang semua tersenyum. Iya dong. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan Engkau kumpulkan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dari bangun pagi hingga saat ini. Engkau juga memberikan kesehatan kepada kami semua. Engkau juga yang memberkati keluarga kami. Engkau juga yang memimpin keluarga kami. Tuhan, ajar kami sebagai istri, sebagai ibu. Biarlah kami juga boleh menjadi penolong bagi suami kami. Menjadi teman yang sepadan dengan suami kami. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati setiap kami. Engkau persiapkan hati kami untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan lagi dengan lagu Kasih Allah Pengikatnya. Ibu-ibu tahu, Bapak Ibu tahu ya lagu ini ya? Atau baru? Baru sambil berjalan ya, kita dengar. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah. Mari kita bernyanyi. Nas pembukaan diambil dari Kejadian 2 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kita simak ini baik-baik. Buat nanti pas firman. Kita akan lanjutkan lagi. Dengan lagu sebelum firman, kita akan menyanyikan NKB 116. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Setelah itu saya mempersilahkan Pak Dhani untuk membawakan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan bait 1, 2, dan 5. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dan
Sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami berbahagia karena kami punya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berpegang pada firman Tuhan dan itu membuat kami terus ada di jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh dikumpulkan kembali di rumah Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, rahmat dan berkat yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menikmati hari demi hari kehidupan kami dengan baik. Terima kasih, kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus supaya menerangi hati dan pikiran kami. Dan apa yang kami baca renungkan ini boleh kemudian menjadi penuntun kehidupan kami dalam menjalani kehidupan keluarga kami. Berfirmanlah ya Allah karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu dan bapak, cuma satu bapaknya ya. Bapak-bapak, dua ya. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak kita mempersiapkan bagian Alkitab dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tadi 18-nya udah dibaca sampai 25 ya. Nanti kita lanjutkan dengan Efesus 5 ayat 22 dan 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Efesus 5 ayat 22 dan 25, dua ayat saja. Efesus 5 ayat 22 dan 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu sementara ayat 25-nya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Bu Elizabeth, waktu dulu pacaran 7 tahun, yang duluan ngedeketin siapa, Bu? Oh, suami. Iya.
Jadi karena pinter-pinternya suami kan ini ya Bu ya, kedeketin ibu gitu. Iya ya, sama-sama di kampus Bu. Oke, cinta lokasi ya berarti ya. Cinta lokasi, iya. Oke, satu tingkat. Oke, 7 tahun pacaran. Sama Bu. Saya sama Eping 7 tahun pacaran. Bertengkar juga ada ya. Kalau ibu kan nggak ada pernah bertengkar ya, kami bertengkar. Kalau anak teologi kan gitu Bu, isinya Bu. Satu ayat aja bisa dipertengkarkan kami ya. Gitu. Aduh, ribut tuh. Baca Alkitab aja ribut kami berdua ya. Jadi siapa yang duluan tertarik katanya Bu? Oh bener nih, bener ya. Oke, baik. Ya, saya mulai dengan ini saya pernah bawakan di persekutuan Pasutri. Ya, mungkin ada beberapa yang ikut waktu itu. Ya, ini legenda yang ditulis oleh Pak Andar Ismail. Entah dia mengutip dari mana. Itu legenda kala Allah menciptakan Hawa. Ya, yang Adam udah ada duluan. Nah, ketika mau menciptakan Hawa itu, Adam ada di situ, ikutan. Ya, konon ketika Tuhan sedang sibuk menciptakan Hawa, Adam itu nonton. Sebentar-sebentar dia komentar, Tuhan, tolong kasih rambutnya yang panjang dan lurus. Ya. Bentar lagi udah sama Tuhan udah dikasih nih panjang lurus. Tuhan alisnya jangan kayak gitu dong Tuhan, masa alisnya begini ya, alisnya yang bagus gitu ya. Bulu matanya tolong tambahin panjang dikit Tuhan, lentik biar lentik gitu ya. Tuhan matanya jangan sipit-sipit banget, kasih yang belok dikit, lehernya yang panjang, kakinya yang jenjang. Wah, itu jerapah loh, bener loh. Jerapah tuh lentik bulu matanya lagi ya. Iya bener. Lehernya panjang, kakinya jenjang. Pas kan? Jerapah. Jadinya jerapah. Untung Tuhan gak begitu ya. Terus ketika Tuhan mulai membentuk hidungnya Hawa, terus, oh Tuhan jangan yang kayak begitu hidungnya. Ya, jangan pesek, tolong agak majuin dikit. Ya. Bibirnya jangan terlalu tebal Tuhan. Wah, banyak ini mintanya nih ya. Tuhan terus kemudian bilang, aduh kamu Adam bikin saya keganggu nih. Ya. Pokoknya kamu jangan ngerecoki pekerjaanku. Kamu tenang-tenang aja. Tunggu beres. Tapi rupanya Adam gak bisa diem. Terus aja pengen punya perempuan yang sempurna. Pengen ini dan itu seperti yang dia mau. Dan karena terus ngoceh, akhirnya Tuhan pikir, wah ini ganggu nih kalau sudah gitu. Gini aja deh, kata dia. Kamu lebih baik tidur aja. Supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaanku. Maka diceritakan kan, ketika diciptakan, Adam tidur. Itu sebenarnya tadi belum tidur. Cuman karena ribut terus dibuat tidur. Nah, ribut katanya. Sampai sekarang laki-laki sering kurang puas dengan penampilan pasangannya. Ya. Demikian pula sih sebaliknya. Perempuan juga kurang puas dengan apa yang dikerjakan suaminya. Ya. Masing-masing ingin punya pasangan yang sempurna. Ya. Tadi Tuhan menciptakan penolong yang sempurna. Enggak kan? Yang sepadan loh. Ya. Menarik ya. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Enggak ada. Tapi Allah dengan jalannya yang ajaib, ya kok bisa ya mempertemukan kita itu dengan pasangan yang ya ini sekarang kita jalani. Gitu. Kadang kalau dipikir kok bisa ya ketemunya sama dia ya. Kok bisa ketemunya di kampus ya? Ya. Kalau dengar cerita Eping itu lebih ajaib lagi. Karena sebenarnya Eping nggak pengen jadi di sekolah teologi awalnya. Pengennya sekolah psikologi. Tapi gagal karena tes buta warna. Baru tahu dia ternyata buta warna sebagian. Ya. Akhirnya nggak bisa masuk ke psikologi, cari yang dekat itu apa? Teologi. Nah ya, gara-gara itu akhirnya ketemu saya kan. Kalau Tuhan izinkan dia masuk sekolah psikologi di Undip misalnya di Semarang. Ya mungkin ketemu saya tapi beda kali jalannya. Ya. Nah ini cara Tuhan kan, ajaib. Ya. Enggak mempertemukan kita dengan yang sempurna, tetapi mempertemukan dua yang tidak sempurna itu
untuk kemudian pas jadi penolong yang sepadan satu sama lain. Ya. Mau cari yang sempurna ada nggak sih? Laki-laki yang sempurna itu ada loh katanya. Coba Bu, tolong diklik di bagian itunya Bu. Oh, bisa ikut bebersih ya. Eksis loh dia. Oh, ikut bersih-bersihin ini ya. Oh, nyuci, aduh. Ngerawat taman lagi, aduh. Masak, luar biasa ya. Ngerawat anak. Ada loh ini. Great lover lagi. Tapi kalau malam dicolok. Ngerti nggak? Robot. Bisa pesen tuh nomornya tuh, order now. Ya, aduh ya. Jadi dalam dunia nyata ya nggak ada sih ya yang sampai sesempurna itulah gitu. Bisa masak, ngerawat anak, cari duit juga. Keren banget ya. Ya, pengen kayak gitu ya. Tak bisa pesen tadi. Ada nomornya tadi. Oke. Nah, paling pertama setelah kita membaca teks itu, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Siapa yang ngomong itu? Adamnya atau bukan? Hah? Adam yang protes sama Tuhan. Enggak baik dong Tuhan, saya sendirian aja di sini. Enggak kan? Siapa yang ngomong tadi di ayat 18? Tuhan melihat tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ya. Jadi yang memperhatikan dan melihat kalau sendirian aja nggak baik itu bukan protesnya Adam loh. Justru Tuhan. Pertama-tama inisiatif itu datangnya dari Tuhan. Nggak bagus. Binatang aja punya pasangan-pasangan gitu kan. Lah ini kok sendirian. Ya. Emang sebenarnya Adam tuh nggak pengen kali ya punya ribet jadinya kan. Kan dia nggak minta sebenarnya. Gara-gara dikasih perempuan malah jadi diusir dari itu kan Taman Eden ya. Mungkin kalau dipikir-pikir Adam sih, saya sih nggak perlu amat Tuhan ya. Nggak, tapi Tuhan lihat nggak bagus kalau cuman sendiri saja. Ya. Maka kemudian di titik itulah Tuhan menciptakan penolong yang sepadan. Menjadi belahan jiwanya. Ya. Menjadi sepasang suami istri. Dan ketika Tuhan yang repot-repot menciptakan itu, selesai jadi perempuan, nggak dibiarkan Adam cari-cari sendiri di taman yang luas itu. Perempuan itu dibawa oleh Tuhan ke hadapan Adam. Dipertemukan. Nah dalam kaitan itu, kita mesti mengatakan, bukan karena hebatnya laki-laki, suami saya yang deketin saya, tapi karena Tuhan yang mempertemukan. Ya. Bukan karena saya yang membuat diri saya menarik, jadi suami saya sekarang tertarik. Bukan, tapi karena memang Tuhanlah yang berinisiatif mempertemukan dengan caranya yang ajaib. Masing-masing kalau suruh mikir, iya ajaib dulu ketemunya ya. Nggak nyangka-nyangka loh. Karena serempetan motor misalnya gitu ya. Karena apalah, ya, ajaib caranya. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, Allah itu menjadikan bagi Adam penolong yang sepadan, bukan yang sempurna. Kata penolong itu, kadang orang kalau dibilang, apa arti penolong? Pembantu. Tapi kemudian kata pembantu itu konotasinya nggak jauh dari ART, asisten rumah tangga. Padahal penolong itu dalam pengertian yang ditulis di sini sebenarnya luar biasa. Pakai bahasa Ibraninya Ezer. Ezer itu dipakai juga, dikenakan juga kepada Allah. Bahwa Allah itu menolong umatnya. Ini kan berarti bukan pembantunya umat kan. Allah ini berarti pribadi yang kuat. Yang punya kekuatan sampai sanggup untuk menolong umatnya. Jadi ketika kata Ezer ini dipakai juga kepada perempuan sebagai penolongnya laki-laki, itu bukan pembantu seperti asisten rumah tangga. Ya. Tetapi dia dengan kekuatannya justru Tuhan tempatkan di sisi laki-laki untuk menolong supaya berjalan keluarga ini. Ya. Jadi pertama-tama ini bukan soal pembantu, ya bukan. Tapi Tuhan sengaja menghadirkan. Manusia kalau nggak ada penolong yang sepadannya, hidupnya nggak sempurna. Ya. Oke, yang kedua, selain itu, yang disebut sepadan itu
dalam bahasa Indonesia artinya cocok, pas. Saya sering tanya tuh kalau ke pasangan calon pengantin, kenapa kamu milihnya dia? Ya, kan ada banyak laki-laki lain yang lebih ganteng, lebih pinter. Ya, kok pilihnya dia gitu? Sama, yang laki-laki saya tanya, kok kamu pilihnya dia? Karena udah pas, Pak. Jawabannya gitu. Ya, nyaman. Karena cocok, nyambung. Nah itu kan jawaban-jawaban. Sepadan itu berarti memang pas, cocok. Ya. Bahasa Indonesia juga mengatakan sepadan itu seimbang, sebanding. Nah, menarik nih kalau udah nyampe ke sini nih ya. Gimana menjelaskannya? Ini saya dan Eping loh, saudara, bener nih. Ini saya dan Eping di tahun pertama pernikahan kami. Itu di gereja GKI Citra 1, di altarnya itu. Ya. Dari dulu memang seragaman, kalau buat kami seragam. Sarimbitan namanya ya. Dalam proses menjadikan laki-laki dan perempuan itu luar biasa. Ya. Saya pernah nanya loh di kebaktian umum. Jadi yang diciptakan pertama laki-laki apa perempuan dulu? Laki-laki ya? Yakin ya? Nah berarti yang saya khotbahin udah lupa tuh ya. Jadi laki-laki dulu apa perempuan dulu? Laki-laki. Yang bilang perempuan dulu, angkat tangan, ada? Gak ada ya? Sama ya, laki-laki dulu ya. Oke. Padahal yang diciptakan itu bukan laki-laki atau perempuan. Tapi di Kejadian 1 ayat 26, 27, disebut Allah itu menciptakan dia, manusia itu. Baru titik koma. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi setelah titik koma baru ada tuh pemisahan gender. Laki-laki dan perempuan diciptakan. Kalau mereka berarti mulai ganda kan? Kalau yang pertama diciptakan manusia, diciptakannya dia. Tunggal, cuman satu. Di awal cuman satu. Manusia itu. The man. Kalau pakai kata the itu berarti definitif menunjuk pada pada manusia itu. Cuma satu awalnya. Itu manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Lalu ketika dilihat oleh Allah sendirian, nggak bagus, baru diadakan pemisahan. Yang sempurna tadi diambil, rusuknya satu. Masih sempurna nggak? Yang enggak udah kurang kok. Ya. Iya kan? Itu kan simbolik sebenarnya. Tadinya manusia itu begitu sempurna. Tapi kemudian di tengah kesempurnaan Tuhan lihat, nggak bagus kalau sendirian. Diambillah satu rusuknya. Masih sempurna? Udah enggak. Nah yang diambil rusuknya, itu namanya Ish, laki-laki. Sementara dari rusuk yang satu, dibentuklah perempuan. Sempurna enggak? Ya enggak juga dibentuk dari cuma satu rusuk ya. Enggak sempurna juga. Lalu itu diberi nama Isya. Itu dekat makanya, Ish dan Isya. Di bahasa Inggris man sama woman. Ya. Baru di bahasa Indonesia aja jauh banget. Laki-laki, perempuan, pria, wanita, nggak nyambung makanya ya, nggak soulmate makanya. Tapi coba lihat, Ish dan Isya itu dekat. Karena memang diciptakannya berdekatan. Ya. Maka kemudian setelah jadi perempuan, apa kata-kata laki-laki tadi? Nah, ini baru pas. Sebelumnya kan dikirim binatang. So, cari, ada yang sepadan nggak? Nggak ada yang sepadan. Tadi, lehernya kepanjangan ya, jerapah itu kan. Tangannya kepanjangan monyet ya. Cakarnya kepanjangan harimau. Wah, udah nggak ada yang cocok, nggak sepadan. Maka ketika dibawa kepada dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Baru ketika dibawalah Isya ini, perempuan ini, Adam bilang apa? Kejadian 2 ayat 23. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini bagian hidupku ini. Maka kalau dalam bahasa Jawa, soulmate itu apa? Garwo. Garwo itu apa? Sigaraning nyowo. Separuh hidupku. Itu suami atau istri itu garwo. Bener ya? Suami juga dibilang garwo ya? Bukan cuma istri kan yang disebut garwo kan? Itu sigaraning nyowo. Jadi separuh hidupku itu, ya pasanganku itu. Karena ini bagian hidupku, dia dibuat dari dagingku, tulang dari tulangku. Ada kedekatan yang luar biasa. Keduanya tidak sempurna, tapi keduanya dipersatukan oleh Allah jadi satu daging.
Kata satu yang dipakai di situ ehad. Ehad itu satu yang bukan seragam, jadi satu, plek gitu, enggak. Ehad itu 2 atau 3 bagian yang berbeda tapi mau berjalan bersama. Allah Tritunggal pakai katanya ehad. Ada 3 berarti, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi satu, bukan jadi satu matematis, tetapi jadi satu persekutuan yang mau melangkah bersama. Sama laki-laki dan perempuan itu ketika jadi keluarga, jadi satu. Di tengah perbedaan yang ada. Saling menyempurnakan. Tidak sempurna, tetapi sebagai belahan jiwa, saling menyempurnakan. Ini saya juga loh, saudara. Iya. Sering gak percaya saya. Iya. Iya, ini tahun pertama pernikahan ya. Kita foto. Tiap tahun pernikahan kami foto. Ya. Iya. Menarik nih. Penolong yang sepadan berarti juga sebanding dan seimbang. Keduanya harus setara. Nah, kok bisa ya setara? Nah, ini namanya Aurelius Agustinus mengatakan, wanita itu diciptakan dari rusuk pria. Tadi jelas ya. Bukan dari tulang kepalanya untuk menjadi atasannya laki-laki. Bukan pula dari tulang kaki lelaki untuk dijadikan alasnya perempuan. Bukan. Tetapi ia diciptakan dari tulang rusuk di sisinya. Diambil dari sini kan? Ada di sisi nih. Untuk menjadi mitra sederajat, dekat dengan tangannya untuk dilindungi, dekat di hatinya untuk dicintai. Oh, itu Aurelius Agustinus dari abad kedua sudah nulis ini. Kenapa diciptakannya dari tulang rusuk? Memang supaya sejajar, ada di sisinya, bukan di bawahnya, bukan juga di atasnya. Nggak diciptakan dari tulang tengkoraknya laki-laki, nanti dia nginjek-injek laki-laki. Ya. Tapi juga nggak diciptakan dari tulang kakinya laki-laki, nanti diinjek-injek jadi alasnya lelaki. Ditaruh di sini, karena ada di sisi. Berarti setara. Ya. Punya kedudukan yang sama tinggi. Udah fotonya? Mau dijadiin itu? Dijadiin apa? Ya, PP lah, apa-apa ya. Ya. Cuman masalahnya ketika tadi baca Efesus 5, kok setara kayak gitu sih Pak? Kayaknya kita seneng ya Pak kalau baca yang Efesus 5 ayat 22 tuh ya. Hai istri, tunduklah pada suami. Kalau ayat itu tuh ayat hafalannya laki-laki, saudara ya. Ya kalau udah mulai rame di rumah bacain ayat 5 itu pasal 5 ayat 22 ya. Istri itu tunduk pada suami. Tapi mestinya istri-istri jangan kalah. Kalau kamu nuntut aku tunduk padamu seperti kepada Tuhan. Iya kan gitu kan? Tunduklah pada suami seperti kepada Tuhan. Jemaat kepada Tuhan. Ingat, suami-suami harus mengasihi istri seperti Tuhan kepada jemaatnya loh. Jemaat tuh bisa salah nggak? Bisa. Bisa keliru, bisa. Masak gosong, bisa. Ya. Tapi nggak kurang kasihnya kan? Tuhan itu kepada jemaatnya kan. Bahkan diampuni, berkali-kali diampuni. Ya. Berani nggak kalau menuntut istri tunduk total? Berarti kita harus para lelaki juga mengasihi istrinya total, tanpa syarat. Kalau berani ya mari jalani bersama. Ya. Berarti jangan saling menuntut, karena yang menuntut itu siapa? Tuhan kan. Kamu istri-istri tunduk pada suami. Nanti kalau suami kasih istrimu, yang nuntut siapa? Bukan laki-laki menuntut pada istrinya, tapi Tuhan yang menuntut pada istri. Nah menarik sebenarnya, ini dia. Efesus 5 ayat 22 tadi menyebut tunduklah buat istri, lalu kepada suami kasihilah. Dua-duanya punya makna itu dalam bahasa Yunani. Tunduklah itu pakai hupotasso. Memang menempatkan diri dengan bersengaja lebih rendah. Mestinya setara, tapi demi kasih aku menempatkan diri lebih rendah. Tunduk dalam rangka memberi diri yang terbaik. Jadi bukan karena terpaksa saya menempatkan diri di bawah nih, karena dipaksa keadaan. Kalau itu adanya kesel. Nanti ada yang ribut mulu ya. Ini saya menempatkan diri dengan bersengaja ada di bawah dalam rangka saya memberi diri yang terbaik. Nah menariknya juga kata yang dipakai untuk kasihilah istrimu, pakai kata agapao. Artinya itu
memang menyatakan kasih agape. Dalam rangka memberi diri juga. Jadi mengasihinya dalam rangka saya memberi diri. Bukan dalam rangka supaya saya dapat imbalan macam. Enggak, agape itu kasih yang memberi. Agape itu kasih yang tidak minta balasan. Jadi dua-duanya sebenarnya ini bukan masalah siapa lebih tinggi dari siapa. Tapi ini masalah memberi diri yang terbaik. Ya. Kalau udah jadi soulmate kan gitu mestinya. Udah gak mikir hitung-hitungan saya untung apa kan. Saya mau beri yang terbaik apa. Itu kan. Ya. Apa yang bisa saya persembahkan supaya memang menjadi kebaikan buat pasangan saya. Nah kalau gitu, siapa yang jadi kepala, Pak? Siapa yang jadi kepala? Jelas ya, laki-laki tadi menjadi kepala seperti Kristus menjadi kepala jemaatnya. Kalau laki-laki jadi kepala, perempuan jadi apanya? Tangan, kaki, ekor, ya. Bener ya, jadi ekor nih, bener nih. Ya. Makanya dalam budaya tertentu kalau makan kepala ikan, kepala ayam, itu bapak duluan. Bagian yang terbaik. Nanti bagian ekor itu ibu. Ya. Apa benar kalau bapak jadi kepala, ibu jadi ekor? Enggak. Oh, pada protes enggak ya? Enggak ya. Kalau ada kepala, keluarga mesti ada kepalanya satu. Enggak bisa dua-dua jadi kepala. Bisa ribut dong ya. Enggak bisa. Mesti salah satu. Kalau suami jadi kepala yang tidak boleh juga bertindak sewenang-wenang. Yang tidak boleh bertindak sesuka hati. Apalagi melecehkan yang bukan kepala. Ya. Nggak mungkin kan kepala melecehkan tubuh yang lain. Tangannya, kakinya. Nggak bisa. Menjadi kepala berarti sebenarnya menjadi koordinator. Mengkoordinasi. Kepala ini kan fungsinya mengkoordinasi. Ada otak yang mengkoordinasi semua kegiatan itu. Mengkoordinasi, bukan menindas, bukan memaksakan. Nah, Pak Andar Ismail lagi dalam Selamat Ribut Rukun mengatakan begini, kalau suami adalah kepala, maka istri adalah leher. Benar nggak? Kalau nggak ada leher, wah lucu, ya bener ya, nggak bisa ngapa-ngapain lu, susah bener ya, nengok aja susah gitu kan ya, mesti, jadi perlu loh ada yang menyanggah, bukan terbebani, tapi dia menjadi alat kebaikan loh leher ini. Membuat kepala justru bisa berfungsi dengan optimal dan maksimal. Ya, jadi bukan ekor ya Bu ya, bukan ya, jangan ekor ya. Makanya sisa mulu kalau ekor ya. Kepala dan leher itu berdekatan dan nempel. Ya, nggak ada orang cuman kepalanya doang nggak ada leher. Apalagi kalau cuma leher doang nggak ada kepalanya. Nggak ada juga, serem ya. Itu serem ya. Jadi mesti ada dua-duanya. Ya. Jadi berfungsi dengan baik. Karena adanya leher. Itu juga mestinya peran istri sebagai penolong yang sepadan. Ya. Menghadirkan kekuatan supaya suami bisa kemudian menjalani peran dengan optimal. Nah, apa yang bisa kita lakukan menjadi penolong yang sepadan di tengah rumah tangga sebagai soulmate kita itu? Saya sarikan dari buku PMC. Nah, ini enak nih ya, buku PMC. Ada yang udah lulus PMC di sini? Nggak ada pasti ya. Karena generasi ini kan nggak ikut PMC. PMC itu baru berapa? 15 ya. Batch 15, 16. Baru 16 tahun, betul ya Bu? 16 tahun, 15 tahun. Bukan. Udah ada 2. Berarti 7 tahun. 7 tahun. Berarti nggak ada yang lulus PMC ini di sini ya. Oke, saya kasih tahu kalau gitu ya. Itu semua perannya penolong sepadannya itu ada 15. Nggak usah lah, 5 aja. Ya, saya sarikan, kumpulin. Yang pertama, sebagai penolong yang sepadan, mari membuat rumah sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk pulang dan tinggal. Kalau cuma buat pulang, itu bisa kayak hotel. Tidur,
pergi lagi, itu nggak nyaman. Ya cuman singgah namanya. Mari membuat rumah sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk pulang dan tinggal. Jadi sumber untuk recharge lagi, semangat. Ya, kalau mengalami kepedihan di luar, balik ke rumah itu untuk punya pemulihan, semangat. Ya. Mari menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan diandalkan pasangan. Jadi saya nggak selalu mengatakan perempuan aja yang di rumah. Ya, ini buat semua berarti. Mari jadi pribadi yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh pasangan. Itu jadi penolong yang sepadan. Ya. Dengan begitu kan kita, suami yang bekerja di luar, yakin penuh apa yang dikerjakan istrinya memanage di rumah. Percaya betul. Pulang pokoknya udah ada makanan. Ya, walaupun makanan beli dari GoFood misalnya ya. Yang penting udah ada lah ya. Nyampe rumah udah aman, udah ada makanan. Yang ketiga, mengerjakan bagian tugasnya, khususnya urusan domestik. Mensyukuri posisi yang Tuhan percayakan, dan mensyukuri tanggung jawab yang dimiliki. Iya, saya tahu kadang di budaya kita banyak perempuan yang akhirnya lebih mengalah. Ya, ada ibu-ibu yang sebenarnya wanita karir tadinya, tapi demi keluarga lalu memilih untuk saya yang di rumah. Ya. Nah, dengan era sekarang sih bisa kebalik. Ada juga suami-suami yang akhirnya lebih memilih kerjanya dari rumah. Ada ya. Ya. Tapi mari kita syukuri tiap peran yang Tuhan percaya itu. Pembagian tugas itu. Ya. Mensyukuri posisi dan tanggung jawab yang dimiliki. Dan mengerjakannya dengan penuh syukur. Lain kalau udah penuh syukur tuh ngerjakannya dengan gembira. Ya, jadi nggak terpaksa, nggak gondok. Gara-gara kamu nih, saya mestinya udah jadi menteri sekarang. Ya. Gagal saya ya, cuma jadi menteri urusan rumah tangga ini jadinya ya. Yang keempat, mari menaruh perhatian pada kesulitan pasangan. Berempatilah dan hal-hal yang membebani pikirannya. Jangan malah menambahi bebannya. Kalau mau jadi penolong yang sepadan gitu ya. Jadi lihat, ya memang kadang pulang dari luar itu berat. Ada banyak, apalagi orang di Serpong ini kan. Kan ada ungkapan orang Serpong itu nggak pernah tahu ada matahari. Berangkat matahari belum ada, ya belum terbit kan. Pulang matahari udah tenggelam, jadi nggak tahu sebenarnya ada matahari di Serpong itu. Ya. Berat, berjuang keras sekali untuk tiba di pekerjaan di tengah kota. 2 jam kan, 2,5 jam. Kadang ketemu teman-teman di kantor yang belum tentu sportif, ketemu bos yang belum tentu nyaman, ya. Di jalan ketemu supir yang ugal-ugalan, aku kesel. Nyampe rumah, ya jangan ketemu singa juga, saudara ya. Aduh ya. Jadi, mari menaruh perhatian pada kesulitan, beratnya beban, dan hal-hal yang membebani pikirannya. Jangan malah menambahi beban. Kelima, sebagai tim. Ingat, ini kan sebagai tim. Bersama pasangan kita itu kita mendidik dan membesarkan anak. Ya. Jadi ada peran yang dibagi bersama. Sebagai penolong yang sepadan, ya mungkin dari Senin sampai Jumat, yang di luar rumah, nggak seintens kita yang ketemu anak-anak yang di rumah. Ya. Ya nggak apa-apa, saling melengkapi. Nanti ada waktu-waktu Sabtu dan Minggu, ya bagi tugas untuk sama-sama mendidik anaknya. Ya, supaya anak-anak ini nggak kehilangan juga istilah fatherless. Ada banyak anak sekarang kehilangan sosok ayah. Ya, karena ya bapaknya udah balik, udah capek. Pengennya istirahat. Nggak punya waktu untuk ngobrol sama anak. Fatherless. Udah fatherless, yang dilihat sosok ibu semua. Perempuan semua. Guru sekolah minggu, perempuan semua. Yang lambai lah akhirnya anak-anak itu ya. Ya karena polanya cuma taunya ibu, dan ibu. Ya. Jadi perlu ada sosok bapak. Makanya mendorong guru sekolah minggu ada laki-laki lah. Jangan cuma perempuan semua loh. Cuma masalahnya ngomong di mana saya ini mestinya ya. Persekutuan bapak-bapak nggak ada ya di sini kan. Iya loh. Mesti ngomong di mana supaya untuk ayo ikut serta loh mendidik anak ya. Di KDM. Oh iya betul di KDM. Calon-calon bapak itu soalnya ya di sana ya. KDM juga supaya ikut. Maka mari hadirkan diri. Tuhan menghadirkan Hawa itu pertama-tama bukan sebagai kompetitornya Adam. Bukan sebagai saingannya Adam. Justru sebagai
penolong yang sepadan untuk Adam. Karenanya mari pupuk kedekatan yang sudah pacaran itu 7 tahun ya Bu ya. Nikah udah lebih dari 25 tahun. Itu terus dipupuk. Karena soulmate itu memang berakhirnya cuma satu. Sampai maut memisahkan kita. Hari-hari ini kita dapat itu ya, gambaran Ikang Fauzi begitunya sampai kehilangannya. Itu soulmate menurut saya. Ya. Apa mereka mulus hubungannya? Enggak lah. Tetapi ya kalau itu udah bagian hidupnya. Inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ya begitu ada yang garwonya hilang, ya kayak hilang separuh hidupnya lah. Ya, lenyap gitu. Nah, kita mau jaga yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Menjadi penolong yang sepadan bagi pasangan. Dan itu membuat hubungan kita semakin dekat dan akrab. Seperti soulmate, seperti belahan jiwa, seperti garwo. Sigarani nyowo yang susah dipisahkan karena saling membutuhkan. Betul, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Setiap usaha untuk memisahkannya hanya untuk merusak yang terjadi. Bener ya? Kalau 2 kertas dijadikan satu, nempel, dilem, bisa dipisah lagi? Bisa. Tapi nggak utuh. Rusak, sobek-sobek. Ya. Itu yang mestinya terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Bahwa di sana-sini ada kerikil-kerikil yang tajam, ada persoalan yang tidak mudah, tapi tidak membuat kita living satu sama lain. Tetap nempel, karena di situ Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang membuat kita bersatu, Tuhan yang memberkati. Kita jadi keluarga. Pulang dari sini, temui soulmate masing-masing ya. Saya sudah ada di sini ya. Habis dari sini kami mau jalan bareng ya. Ikut aja. Mau jadi nyamuk. Bu Linda ini teman seangkatan saya waktu kuliah teologi, cuman beda perguruan silat ya. Saya dari Jogja, dia dari Jakarta. Baik, kita ini langsung doa siapa kalau di sini? Langsung ya. Ini agak kecampur sama Usinda saya. Kalau Usinda kan ada nyanyi dulu, nanti baru doa syafaat. Dan di sini doa syafaatnya langsung yang ulang tahun. Enggak? Oh, yang ulang tahun nanti karena dikasih itu ya. Oh, yang ulang tahun belum sekarang, belum di doa syafaat. Oke. Kalau di Usinda sekalian. Nah itu, jadi kadang kecampur. Bener ya? Kalau di Usinda itu yang ulang tahun sekalian di doa syafaat. Jadi yang doa syafaat, yang ulang tahun nanti, sekalian aja, jadi sama nih. Terus nanti tetap dikasih itu. Tetap. Nyanyi doang. Ini jadi doainnya bareng di sini ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami belajar kembali firman Tuhan mengenai pasangan hidup kami. Soulmate kami, belahan jiwa kami. Tuhan menghadirkannya sebagai penolong yang sepadan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami diperlengkapi oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan mempertemukan kami dengan penolong yang sepadan itu, tepat pada waktunya. Kami mau menjaga terus kedekatan, kelekatan kami dengan pasangan kami, supaya dengannya ada hal-hal baik, ada berkat yang boleh kami bagikan, ada kemuliaan Tuhan yang kami bawa. Kami hari ini juga dalam persekutuan kami bersahati menaikkan pokok-pokok syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam waktu beberapa hari lagi akan terjadi pergantian presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden terpilih akan memulai tugasnya. Dan biarlah Tuhan, kami bersyukur untuk presiden yang ada, Pak Jokowi dengan jajarannya yang akan menyelesaikan tugas. Biarlah Tuhan menyertai dia, melindunginya dalam melanjutkan aktivitas pasca selesai sebagai presiden nanti. Kami berdoa untuk Pak Prabowo dengan jajarannya yang nanti akan dibentuk kabinet yang baru. Biarlah mereka diberi hikmat bijaksana, takut akan Tuhan untuk bekerja bukan lagi hanya untuk kepentingan dan memperkaya diri sendiri, tapi sungguh-sungguh untuk mendatangkan kesejahteraan,
keadilan, kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa juga untuk proses pilkada yang akan berlangsung di bulan November. Proses kampanye sudah dimulai dan biarlah situasi aman juga berlangsung. Dan kami mendapatkan pemimpin-pemimpin kepala daerah yang baik, yang terbaik untuk juga ikut memajukan masyarakat di daerah-daerah yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia. Hari-hari ini Tuhan kami makin khawatir ketika beberapa negara mengalami ketegangan dalam hubungan yang ada. Bahkan peperangan sudah terjadi di beberapa tempat. Mari Tuhan, biarlah Tuhan memberi hikmat bijaksana untuk para pemimpin bangsa di dunia ini. Supaya memilih jalan kekerasan, bukan jalan peperangan dan kekerasan yang dipilih untuk menyelesaikan konflik. Tapi sebaliknya memilih jalan damai, jalan diplomasi, untuk kemudian win-win solution ditemukan. Kami berdoa Tuhan supaya kami di Indonesia ini juga mendukung upaya-upaya perdamaian yang terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk anggota jemaat dan simpatisan yang mengalami rupa-rupa pergumulan di tengah kehidupannya. Mereka yang berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga lewat pekerjaan dan usaha yang digerakkan. Mereka yang berupaya keras juga mempertahankan biduk rumah tangga di tengah beratnya hubungan suami istri, orang tua anak, menantu mertua, anak yang satu dengan anak-anak yang lain. Biarlah di tengah berbagai pergumulan itu, kasih Tuhan yang mula-mula erat mengikat mereka dan juga boleh menuntun mereka untuk menemukan jalan keluar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk kerinduan pasangan-pasangan tertentu yang ingin memiliki anak atau keturunan. Biarlah Tuhan menyertai, menjagai, dan menolong prosesnya. Buat keluarga-keluarga yang sudah dikarunia anak, biarlah Tuhan beri hikmat bijaksana untuk boleh mendidik, membesarkan anak-anak, menyekolahkan mereka, mempersiapkan mereka menjadi generasi yang unggul, yang siap untuk mandiri, yang boleh menjalani kehidupan satu hari kelak, berdiri di atas kaki mereka sendiri dalam menjalani keluarga mereka nanti. Kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja ini. Kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami, biarlah ada kesehatian dari panitia, juga seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk mendukung bersama terpenuhnya berbagai kebutuhan untuk membangun gedung gereja ini. Biarlah kerinduan kami boleh terpenuhi pada waktu Tuhan, dan kami menikmati betul upaya keras kerja bersama kami ini. Dan ingatkan kami untuk tidak terlena dengan kenyamanan fasilitas nantinya. Tapi sebaliknya dengan adanya gedung gereja itu, semangat kami untuk melayani, semangat kami untuk bersaksi, semangat kami untuk bersekutu makin diperkuat sehingga nama Tuhan makin dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan Charity Night, malam fellowship dan Thanksgiving pada tanggal 26 Oktober nanti, supaya kami seluruh anggota jemaat dan simpatisan juga boleh hadir, mendukung, dan kami menikmati malam pengumpulan dana itu, dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan jemaat padanya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Shirley Anastasia, pasca operasi tangan yang patah, dan biarlah ia juga boleh dipulihkan lewat operasi yang ada, dan pasca operasi ini juga boleh dijalani dengan baik. Terapi-terapi juga boleh dijalani dengan pertolongan dari Tuhan, dan itu memulihkan keadaan tangan dari Ibu Shirley. Kami berdoa buat yang lain, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang juga sedang sakit. Biarlah jamahan Tuhan dirasakan, kehadiran Tuhan dialami lewat tangan para dokter yang baik, para perawat, melalui obat-obatan yang dikonsumsi, terapi yang dilakukan, dan perawatan penuh cinta kasih dari anggota keluarga. Itu semua mendatangkan kekuatan dan pemulihan. Kami mengingat juga dengan penuh sukacita saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Secara khusus kami menyebut Ibu Foni Dewi Setiawati, Ibu Lina Suryadi, Ibu Sani Uliati Octavia, Ibu Shirley Prasetyo, Ibu Lydia Suherman, Ibu Vidya Mandi, dan juga Ibu Oktariani. Biarlah saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang berulang tahun ini terus mengalami cinta kasih Tuhan.
Bertambahnya usia, 1 tahun berarti bertambah-tambah juga berkat yang mencukupkan kehidupan mereka. Di tengah berbagai hal yang dijalani, biarlah Tuhan memberi kekuatan dan hikmat untuk boleh menjalani tiap peran yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Di tengah keluarga, di tempat kerja, di tempat usaha, maupun di gereja dan di tengah masyarakat. Biarlah kehadiran saudara-saudara kami terus membawa kegembiraan dan sukacita yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk kebersamaan kami pagi ini Tuhan. Kami menikmati waktu bersama dengan Tuhan, kami menikmati juga perjumpaan dengan saudara-saudara kami. Inilah syafaat kami ya Allah, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dandi untuk firman yang setelah disampaikan. Untuk mengamini firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Kita akan menyanyikan awalnya lagu ini dengan lembut. Kata-katanya indah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kita nyanyikan. Menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa
nyanyikan bait yang pertama. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami wanita sebagai penolong yang sepadan bagi suami kami. Dan Engkau yang sudah menciptakan kami dari tulang rusuk laki-laki. Tuhan, ajar kami untuk taat dan dikasih oleh suami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau persembahkan persembahan yang berupa benda mati ini biarlah bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau juga berkati tangan-tangan yang memberi dan Engkau juga berkati yang mereka yang berkekurangan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan KJ 370. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Yang kemana juga ku mengikutnya. Doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menikmati indahnya persekutuan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan sesama kami dalam ibadah ini. Kami akan mengakhiri kegiatan ibadah kami, tapi syukur kami tidak berhenti di sini. Ibadah kami tidak berhenti di sini. Kami melanjutkannya dalam keseharian kami, dalam hidup kami sehari-hari, lewat perkataan dan perbuatan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kini kami bersiap untuk pulang, biarlah cinta kasih Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat, bertemu dengan orang yang mengasihi dan kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kini kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Shalom. Selamat siang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dani Purnama yang hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang hari ini sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Ibu Elizabeth sebagai singer, Ibu Kristi dan Ibu Linda sebagai PP. Biasa sering nyanyi. Ibu Kristi dan Ibu Linda sebagai singer, Ibu Herlina sebagai musik, dan juga teman-teman kita Ibu Valentina dan Ibu Shirley yang sudah menjadi penerima tamu dan kolektan. Dan juga Ibu Ika yang sudah di tim Mulmed, dan juga dari Sekre. Kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu semua. Kami juga sungguh bersuka cita menyambut ibu-ibu yang hari ini sudah hadir di persekutuan dewasa. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di persekutuan ini? Tadi ada info, ada satu ibu. Boleh ibu berdiri dan memperkenalkan nama ibu dan tinggal di mana? Nama ibu siapa? Ibu Bu Wiwit. Ya, ibu tinggal di mana, Bu? Selamat hadir di persekutuan dewasa. Silakan ibu-ibu yang di sebelah kiri kanan boleh menyambut Ibu Wiwit dengan bersalaman dan saling berkenalan. Kami mengharapkan kehadiran ibu setiap hari Kamis di persekutuan dewasa selanjutnya. Kemudian flyer tanggal 17 Oktober. Pada tanggal 17 Oktober kami tidak ada persekutuan dewasa di ruang kanas ini ditiadakan, tetapi kami akan bergabung di persekutuan dewasa gabungan pada hari Sabtu 19 Oktober yang akan dilakukan di sini di Aula Kana jam 4 sore. Ibu-ibu persekutuan gabungan ini, dewasa gabungan ini adalah dari komisi dewasa yang terdiri dari 3 si PDJ, si wanita, dan Pak Sutri. Jadi ibu-ibu yang hari ini diharapkan untuk hadir pada hari Sabtu, boleh mengajak suaminya, soulmate-nya boleh diajak. Jadi jam 4 sore. Ya, jadi bukan tidak ada hari Kamis tapi dipindahkan ke digeser ke hari Sabtu. Ya, dengan pembicara Pendeta Pramudia, temanya persahabatan bagai kepompong. Jadi ini kita lagi bersahabat, 3 sih lagi bersahabat. Ya Pak ya. Mulai bersahabat ya. Ya itu itunya apa kupu-kupunya Pak Dani. Ya. Kami harap kehadiran ibu-ibu ya hari Sabtu, jangan lupa jam 4 sore. Ya. Kemudian berita yang selanjutnya adalah warta yang selanjutnya adalah flyer tanggal 24 Oktober. Jadi tanggal 24 Oktober kita kembali lagi ke sini hari Kamis dengan tema Mertuaku Sahabatku oleh Pendeta Devina. Jadi jangan lupa ibu-ibu hari Kamis tanggal 24 kita kumpul lagi di sini seperti biasa pukul 10. Kemudian pelatihan multimedia, kegiatan pelawatan bagi ibu-ibu yang terpanggil untuk ikut serta dalam pelawatan si wanita, bisa menghubungi Ibu Widya yang ada di belakang dan Ibu Leli. Silakan Ibu boleh berdiri supaya ibu-ibu boleh berkenalan. Ya, ini Ibu Widya dan Ibu Leli. Ya, itu Pak, tim pelawat kita yang kerja keras untuk melawat ibu-ibu. Kemudian ada pelatihan Mulmed yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Oktober pukul 10 sampai 12 di Aula Kana. Pendaftaran masih terbuka ya ibu-ibu sampai hari Sabtu. Tanggal 12 Oktober kita sudah selesai penutupan pendaftaran.
Mari ibu-ibu yang terpanggil untuk menjadi bagian dari Mulmed boleh ikut serta mendaftar secara online Google Form atau melalui Ibu Tiomina dan Ibu Sony yang ada di belakang. Kita juga boleh belajar sambil belajar bagaimana membuat PPT dan flyer melalui Canva. Ya. Biar ibu-ibu tambah pinter. Jadi kalau mau berbisnis juga bikin flyer-flyer, ya jadi bagus. Ya. Kemudian warta yang selanjutnya adalah pembekalan mentor. Pembekalan mentor akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober pukul 15.30. Pembicaranya Pendeta Dani dengan tema menggunakan waktu. Akan dilaksanakan secara online. Diharapkan para mentor untuk dapat mempersiapkan hati dan waktu untuk belajar bersama. Kemudian flyer persekutuan doa, kami mengajak ibu-ibu yang hadir hari ini juga untuk hadir dalam persekutuan doa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober pukul 7 pagi dengan tema doa Ayub. Pembicara Pendeta Devina. Mari kita berdoa bersekutu bersama dan bertumbuh bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga ada ruang doa jemaat yang dibuka setiap hari Selasa mulai pukul 5 pagi sampai pukul 8 malam. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa khusus secara pribadi, mari kita datang bersama-sama pada hari Selasa. Ada info dari Bu Nani tadi menitipkan ini call 99 ini call 911 ya. Ini dari Overcoming Family Disconnection yang diselenggarakan oleh GKI, tetapi sudah diinfokan oleh Bu Nani, sudah disetujui oleh gereja bagi yang ingin ikut. Sesi-sesinya itu pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024. Mungkin nanti kalau itu nanti kita share di grup kom aja ya. Ya. Ini ada biayanya kalau yang ini early bird-nya 150 sehingga ya sampai tanggal 20 Oktober. Ya, sudah itu. Nanti kita sharing di grup. Kita sungguh berbahagia hari ini karena ada ibu-ibu yang berulang tahun mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Oktober. Ada Ibu Foni Dewi Setiawati, Ibu Lina Suryadi, Ibu Lydia Suherman, Ibu Shirley Prasetyo, Ibu Sani Uliati Octavia, Ibu Vidya Mandi, Ibu Oktarianiha. Pada hari ini yang hadir ada Ibu Foni, Ibu Shirley, Ibu Oktariani, Ibu Vidya Mandi. Kami mohon ibu-ibu yang berulang tahun untuk maju dan kami akan sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Dan sudah didoakan oleh Pak Pendeta tadi ya. Ibu Oktariani, Ibu. Ya. Oh, Oktariani. Oh, sorry.
Pendeta, tadi ada Ibu Wiwit ketinggalan, belum didoakan. Iya Pak, Berdoa lagi. Bapak berdoa lagi. Tambah Bu Wiwit. Bu Wiwit ya? Oke. Bu Wiwin. Bu Wiwin. Oke, baik. Mari kita sama-sama berdoa lagi. Tuhan, di tengah sukacita ini kami mau kembali mensyukuri apa yang sudah dialami oleh saudara-saudara kami dengan pertambahan usia 1 tahun lagi. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan yang tidak ada habis-habisnya buat saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan menghadirkan keluarga, anak-anak di tengah kehidupan mereka. Dan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, biarlah saudara-saudara kami menjalaninya juga dengan penuh sukacita, peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan di sini, termasuk sebagai anggota masyarakat. Semua dijalani dengan penuh kegembiraan. Kami berdoa untuk Ibu Wiwin, Ibu Foni, Ibu Lina, Ibu Sani, Ibu Shirley, Ibu Lydia, Ibu Vidya, dan Ibu Oktaviani. Biarlah Tuhan menyertai supaya apa yang dirindukan oleh saudara-saudara kami, itu juga boleh Tuhan penuhi pada waktunya. Biarlah terus Tuhan melengkapi apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan Tuhan memenuhinya pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Ibu-ibu, ada persembahan konsumsi dari Ibu Foni. Nanti udah selesai ini kita akan foto bersama.